berkeringat. Maka di saat Allah Subhanahu wa taala, sang pemilik ruh, sang peniup, memandang kepada hasil tiupannya yang bernama nur itu, berkeringatlah nur itu, meneteslah dari nur itu yang disebut 124.000 tetesan. Itulah rahasianya, filosofinya, hikmahnya. Kita masih dapat menikmati masjid. Nabi mengatakan, jika engkau melihat ada orang memakmurkan masjid, falyashhad lahu bil iman, maka bersaksilah bahwa dia adalah orang yang beriman. Ini bukan insya Allah lagi, ini udah pasti. Dan perbedaan utama antara munafik dengan mukmin adalah berjamaah di subuh hari. Dan kita Allah bangunkan. Siapa yang membangunkan kita? Allah. Kita membaca Alhamdulillahillazi ahyana. Alhamdulillahillazi ahyana, kalau diartikan secara harfiah, terima kasih wahai yang mengembalikan hidup kami. Kalau kita nggak dikembalikan Pak hidupnya, ya ada yang mati, ya disebut orang COVID kayak jantung apa, itu nama aja. Tapi sebenarnya itu adalah kudrah iradah Allah yang berlaku. Bapak Ibu Saudara makan Allah, tema kita tentang Nur Muhammad ya. Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam, salah satu tema yang hari ini banyak orang menganggapnya bid'ah. Padahal ini adalah kajian ulama-ulama baik yang pro dengan kajian-kajian ilmu qalbu yang kita sebut tasawuf ataupun yang anti. Baik ulama yang disebut salafi ataupun asy'ari sufi. Sebagai contoh, Imam Ibnu Qayyim tidak keberatan menyebut istilah ini dengan Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apalagi Imam Ghazali, apalagi Imam Ibnu Athaillah Sakandari pengarang Hikam. Apalagi imam-imam sebelumnya. Ada seorang imam yang lebih awal semasa dengan Bukhari dan Muslim bernama Al-Imam Al-Hafiz Al-Hakim At-Tirmidzi. Jadi ada dua Tirmizi. Imam Tirmizi pengarang Sunan Tirmizi. Sunan Tirmizi itu nama asli kitabnya Al-Jami' As-Sahih, kumpulan hadis sahih menurut Imam Tirmizi. Tapi nama kecil beliau ya Abu Isa, nama kunyahnya, panggilannya. Ada Tirmizi kedua, ahli hadis, ahli qalbu, bernama Al-Hakim At-Tirmizi, sekampung semua mereka. Beliaulah yang mengemukakan istilah ini di kalangan ahli hadis. Istilah Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu Saudara makan Allah, masih ingat guru-guru kita dulu sering baca ayat Alastu bi rabbikum qalu bala syahidna. Masih ingat ya? Jadi Allah bertanya kepada semua ruh, wahai semua ruh, bukankah aku Rabb kalian? Lalu Imam Ibnu Katsir, murid Ibnu Taimiyah dan Ibnu Qayyim, murid Imam Salafi, mengatakan dalam sebuah riwayat yang dia nukil bahwa yang pertama menjawab itu adalah ruh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ruh Nabi Muhammad ini disebutlah Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masih ingat juga ulama kita mungkin waktu khutbah kemarin Habib Ges membacakan ayatnya, wa ma arsalnaka, tidaklah kami mengutus engkau hai Muhammad kecuali untuk apa? Rahmatan lil alamin, sebagai rahmat bagi sekalian alam. Bapak Ibu yang mulakan Allah, dalam hadis Imam Muslim ayat ini dijelaskan. Apa makna rahmat? Siapakah rahmat itu?
Berapa jumlah rahmat itu? Ternyata dalam hadis Imam Muslim gamblang sekali. Inna lillahi mi'ata rahmatin. Allah mempunyai, menciptakan 100 rahmat. Satu Allah ciptakan untuk dunia dari awal penciptaan makhluk di dunia sampai nanti kiamat. 99 di akhirat. Inilah makna hadis Nabi. Beliau mengatakan setiap nabi ada punya doa mustajab. Tetapi aku, kata beliau, khaba'tu, aku menyimpan dan menginvestasikan doaku supaya tidak dikabulkan di sini, tapi dikabulkan nanti di sana, di akhirat. Nabi Muhammad yang disebut rahmat bagi alam semesta, ternyata pancarannya bisa 100. Tadi hadisnya berapa? Sesungguhnya Allah menciptakan rahmat 100 macam rahmat. Jadi dari dulu sebelum Nabi Adam dicipta, langit bumi dibuat, itu baru satu rahmat sampai kiamat. Suatu kali Nabi Adam duduk sendiri kesepian, Pak. Kesepian, ketiduran. Bangun tidur, karena Allah Maha tahu isi hati hambanya, kekasihnya, Allah kirimlah, Allah ciptakanlah dari dirinya sendiri tulang rusuk, terciptalah Sayyidah Hawa. Kita sebut Siti Hawa. Langsung mau dipegang-pegang itu sama Nabi Adam, tapi belum bayar mahar. Karena itu alam surga, maka di surga yang paling berharga bukan emas, tapi mengirim salam kepada kunci surga. Siapa yang pegang kunci surga? Nabi SAW mengatakan, tidaklah dibuka, la yuftah babul jannah ala ahadin min qabli. Tidak pernah dibuka pintu surga kepada siapapun sebelumku, termasuk Nabi Adam. Bahkan sebelum Nabi Adam dicipta, jika belum ada Nabi Muhammad namanya disebut, itu nggak bisa dibuka. Akhirnya Nabi Adam melihat ke atas. Jannatul Firdaus itu di samping Sidratul Muntaha, luasnya tak terhingga. Dipandang ke langit, langit aras. Jadi langit itu ada dua, Pak. Ada langit yang di atas bumi, ada langit arash, disebut Illiyin. Baru dengar ya? Ada langit lagi di atas itu. Itulah makom para nabi-nabi nanti di sana. Ketika Nabi Adam memandang ke arash, terlihatlah di singgasana arash itu. Jadi arash itu artinya singgasana, istana. Terlihat di situ nama La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Maka Nabi Adam ketika ditanya oleh Allah, mana maharmu wahai Adam? Beliau bersalawat kepada yang ada namanya, Allahumma salli ala Muhammad, atau di riwayat lain sallallahu ala Ahmad. Allahumma salli ala Ahmad, karena belum lahir fisiknya disebut Ahmad. Lalu dikatakan dalam riwayat Imam Tirmizi, Imam Al-Hakim Imam Al-Hakim An-Naisaburi dalam kitabnya Al-Musadrak, dan menurut beliau hadis ini sahih. Apa kata beliau? Allah bertanya kepada Nabi Adam, sedangkan Allah tanpa nanya sebenarnya sudah tahu. Ini hanya dialog antara hamba dengan Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Allah? Hei Adam, kenapa kamu bisa bersalawat kepada Muhammad? Kamu tahu dari mana Muhammad? Jawaban Nabi Adam, ya Rabb, ketika aku memandang ke langit arasmu, aku memandang di situ ada nama Muhammad setelah namamu. Maka aku pastikan, aku yakini, pasti itu orang lebih mulia dariku. Lalu aku bersolawat kepadanya. Jadi lebih tua Nabi Adam atau Nabi Muhammad?
Kira-kira lebih tua mana Pak? Secara biologis tua Nabi Adam, tapi secara nur lebih tua Nabi Muhammad SAW. Lalu Allah mengatakan, laula Muhammad ma khalaqtuka ya Adam. Kalau bukan karena Muhammad itu, wahai Adam, aku tidak pernah ciptakan engkau. Nah, inilah makna karena Nabi Muhammad, Nabi Adam dapat rahmat. Kalau bukanlah karena sholawat beliau kepada Nabi Muhammad, itu tidak sah pernikahannya dan beliau tidak dibolehkan menyentuh Sayyidatuna Hawa. Tidak ada kita hari ini. Jadi faham kenapa kita harus salawat Bapak Ibu? Kalau kita faham ini, nggak mungkin salawat dikit. Pasti salawatnya banyak. Berapa Pak salawatnya tiap hari Pak? 5 kali gitu ya? 5 waktu. Nah itu mah pelit. Pelit itu. Orang-orang yang nanti paling gampang mengakses rahmatnya Nabi Muhammad SAW, itu orang yang paling banyak berselawat kepada Nabi SAW. Ya. Jadi Nabi mengatakan orang yang paling dekat kepadaku, aksarukum salatan alayya, yang paling banyak menyampaikan salam dan salawat kepadaku. Itu sebabnya ulama kita, guru-guru kita yang saleh, wali-wali Allah mulia, itu kalau salat tiap hari ada yang 313 minimal. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Ada yang 500, ada yang 700, ada yang 1000. Itu bukan pembatasan. Ini mereka mendisiplinkan dirinya sendiri, minimal aku zikir sekian. Ada yang berzikir 10.000, membaca salawat setiap hari. Ada yang setiap nafas naik turunnya adalah salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pantas enggak? Justru lebih pantas, lebih banyak dari itu. Kenapa? Darah ini mengalir itu karena ada salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan kita mundur lagi. Satu kali Nabi SAW menyebutkan dalam hadis Imam Al-Hakim At-Tirmizi, ketika orang menganggap Adam lah orang pertama, maka Nabi tegur orang-orang itu dengan hadis yang diringkas oleh Imam Al-Hakim At-Tirmizi dan Imam Al-Hakim, kemudian juga Imam Abu Nuaim dan lain-lain ya. Yang riwayat ini kita pakai riwayat Al-Hakim, An-Naisaburi, bukan At-Tirmizi. Apa kata beliau? Nabi SAW bersabda, kuntu nabiyyan wa Adam baina ma'in wa tin. Aku telah diangkat menjadi nabi, sedangkan Adam belum tercipta, masih tanah dan air. Bisa kebayang Pak? Berarti Nabi Muhammad SAW sudah jadi nabi, alam semesta belum dicipta. Beliaulah alam pertama yang dicipta. Oleh karena itu dalam kalam-kalam ilhami yang didapat oleh ulama-ulama kita, ada dialog Allah Subhanahu wa taala dengan dirinya. Beberapa ulama mengatakan ini hadis. Saya teliti, ini bukan hadis yang bersambung. Ini hanya kalam-kalam ilhami. Apa kata Allah Ta'ala? Kuntu kanzan makhfiyan. Aku adalah perbendaharaan yang tersembunyi. Yang disebut dalam hadis Bukhari, Kanallahu wala syai'a ma'ah. Allah ada, tiada satu pun bersamanya. Rahasia. Sangat rahasia. Lalu Allah mengatakan, Fa'ahbabtu an u'arafa. Lalu aku ingin dikenal. Aku cinta dikenal. Jadi yang boleh narsis itu cuma Allah. Yang boleh suka popularitas itu cuma Allah. Karena Allah punya rahasia disebut kanzan makhfiyan. Aku ingin dikenal, fa khalaqtul khalqa. Aku ciptakanlah makhluk. Siapa makhluk pertama? Allah ciptakanlah apa yang kita sebut dengan tiupan pertamanya,
Allah meniup. Ini jangan salah paham. Ini contoh ayatnya. Fanafakhtu fihi min ruhi. Aku tiupkan dari rohku. Allah menyebut zatnya, rohnya. Maka Allah menamakan zatnya dengan roh. Ruh. Hembusannya itu menjadilah apa yang kita sebut sekarang dengan Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi sebelum Nur Muhammad, Allah itu mengenalkan dirinya bahwa dialah Ahad. Qul huwallahu ahad. Jadi hadis kalam ilhami tadi semuanya ada di surat Al-Ikhlas ketika Allah mengatakan Qul huwa. Kenapa bukan Allah dulu tapi huwa dulu? Dalam tradisi bahasa Arab, kata yang zahir mesti lebih awal daripada kata ganti. Huwa artinya dia. Apa arti dia? Ini kata ganti. Allah nama yang zahir. Oleh karena itu Imam Abdul Qahir Al-Baghdadi, Imam Ahlus Sunnah mengatakan, kalau ayat ini dimulai dari huwa, bukan Allah, seperti ayat kursi, Allahu la ilaha illa hu. Berarti huwa itu bukan nama ganti. Huwa itu adalah nama asli Allah Subhanahu wa ta'ala. Disebut nama zahir juga Pak, nama yang nyata. Huwa itu bahasa Arab artinya dia. Bapak kalau sebut dia dalam bahasa kita, maknanya mirip dalam bahasa Arab. Saya bilang dia, orangnya tampak enggak oleh mata? Ya. Tadi saya ngobrol sama beliau nih. Kita cerita tentang Habib Qais, beliau khutbah. Kelihatan enggak sekarang orangnya? Enggak, berarti tidak terlihat oleh fisik. Maksud dari kata dia, Allah itu tidak bisa dicapai oleh pandangan fisik, pendengaran fisik, semua yang berkaitan dengan indrawi. Itulah makna huwa. Oleh karena itu ulama kita yang ahli qalbu sepakat huwa nama Allah. Jadi jangan heran nanti ketemu kiai-kiai Betawi lama, kiai-kiai Banten, kiai-kiai Jawa lama, kiai-kiai Sumatera, mereka berzikir hu Allah. Ya, hu itu surat Al-Ikhlas itu Pak. Bukan bid'ah, diambil ayat itu huwallah. Bid'ah enggak tuh? Ngambil dari surah Al-Ikhlas kok. Ya, kalau ada sahabat kita yang mengatakan bid'ah, mungkin pensyarahan ini belum sampai kepada beliau. Kitab-kitab mengenai ini banyak. Al-Ibda, ya, fi Madaril Ibtida, itu menjelaskan perdebatan ulama tentang zikir hu boleh atau tidak. Setelah dibid'ahkan oleh Ibnu Taimiyah, dibalas oleh yang lebih senior oleh Ibnu Taimiyah, namanya Ibnu Athaillah Sekandari. Finalnya itu boleh, bahkan disyariatkan, masyru', begitu bahasa Arabnya. Jadi jangan terjebak di situ. Huwa itulah yang disebut kanzan makhfiyan, perbendaharaan yang tersembunyi. Coba lihat Bapak Saudara makan Allah. Allah itu dalam surat Thaha berkata kepada Sayyidina Musa, "Hei Musa, innani anallah." Masih ingat? Ayat 14. Surat 20 ayat 14. Innani anallah. Sesungguhnya akulah Allah. Berarti Allah menyebut di sini nama zatnya dengan ana. Sesungguhnya akulah Allah. Maka Nabi Musa diperkenalkan oleh Allah dengan nama yang baru, Allah. Itu sebabnya orang-orang Yahudi memanggil Allah itu dengan panggilan El. Allah itu bahasa Arab Pak. Dalam bahasa Ibrani, El. Siapa yang menjelaskan ini? Ada tokoh orientalis dari Australia, tetangga kita.
namanya Arthur Jeffrey. Bisa 19 bahasa, Pak. Tapi sampai mati dia nggak percaya Quran dari Allah. Meneliti Quran, meneliti hadis, tapi nggak percaya bahwa Al-Quran dari Allah. Emang hidayah itu nggak masuk ke akal, hidayah itu masuk ke kolbu. Jadi kalau Bapak ngaji, diakal-akali, itu dalam pikirannya nolak terus tuh apa yang saya katakan dari awal sampai sekarang. Maka kalau ngaji, jadikan akal itu tunduk kepada kolbu. Kolbu itu mainnya dengan rasa. Rasa yang dipakai oleh kolbu berbeda dengan rasionalitas yang dipakai oleh akal. Banyak ya. Teman kita nggak pernah merasakan khusyuk, dia bilang mustahil khusyuk. Dia nggak pernah coba, dia bilang nggak ada. Ya, sama kayak orang nggak menikah, nggak tahu nikmatnya malam pertama, dia bilang nggak ada tuh nikmatnya nikah. Mirip-mirip begitulah kira-kira. Bapak Ibu Saudara makan Allah. Jadi ketika disebut huwa Allah, huwa itu adalah perbendaharaan yang tersembunyi. Lalu Allah mengenalkan dirinya menjadi Allah. Nah, proses dari huwa ke Allah ini panjang. Karena Allah ingin dikenal, maka Allah meniupkan dari ruhnya. Tiupan inilah yang disebut dengan tiupan yang bernama Ahmad. Ya, Ahmad itu cahaya yang terpancar darinya disebut cahaya Nur Muhammad. Begitu ulama kita menjelaskannya. Inti dari Ahmad itu adalah nurnya. Maka sebagaimana disebutkan dalam hadis Imam Bukhari, innallaha yanzuru ila qulubikum. Allah memandang ke sentral jiwamu. Apa sentral jiwamu? Yaitu qalbu. Qalbunya Ahmad adalah Nur Muhammad. Maka Allah pandanglah nur itu. Pernah enggak Bapak Ibu saudara makan Allah, waktu dulu kita sekolah, kita dipelototin oleh guru kita? Keringetan enggak? Keringetan ya? Atau kita baru jatuh cinta dengan seseorang, terus kita dipelototin nama dia. Beradu mata, keringat dingin Pak. Yang pernah jatuh cinta. Ya, mau jatuh cinta lagi enggak Pak? Ya, jatuh cinta tuh enak tapi capek. Ya, capek di jantung itu. Deg-degan terus, ya. Tapi enak Pak ya. Kayaknya mau coba lagi nih. Berkeringat. Maka di saat Allah Subhanahu wa taala, sang pemilik ruh, sang peniup, memandang kepada hasil tiupannya yang bernama nur itu, berkeringatlah nur itu, meneteslah dari nur itu yang disebut 124.000 tetesan. Itulah rahasianya, filosofinya, hikmahnya, kenapa jumlah para nabi dan rasul 124.000. Hadis Imam Al-Hakim juga itu. Kok bisa 124.000? Ya ini dalilnya. Dalil rohaninya, dalil zawq qalbiyahnya. Yang Allah pandang apa? Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang itu yang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan, kuntu nabiyan, aku sudah diangkat jadi nabi. Sudah dipandang oleh Allah. Itulah kenabian beliau. Inilah yang dikatakan beliau, aku sudah jadi nabi sebelum Nabi Adam. Inilah kata-kata dari Allah SWT, tidaklah aku utus engkau Muhammad kecuali rahmat untuk sekalian alam. Alam pertama itulah bernama alam, ya, tetesan itu, alam nur itu. Dan kabar gembiranya Bapak Ibu yang melakukan Allah, saudara, semoga kita termasuk bagian ini ya. 124.000 itu kan semua nabi dan rasul. Karena Nabi Muhammad mengatakan la nabiyya ba'di, tiada nabi lagi setelahku. 124.000 itu masih ada enggak? Masih. Tapi pangkatnya sekarang bukan seorang nabi.
pangkatnya adalah seorang wali. Ala inna awliya Allah la khaufun alaihim wala hum yahzanun. Tapi kalbunya itu warisan dari kalbunya para nabi. Inilah makna hadis al ulama warasatul anbiya. Ulama itu mewarisi nabi. Saya mau tanya Pak, kalau saya sebut kepada anak saya, kamu pewarisku, dia berarti keluarga saya enggak? Dia lahir dari tulang sumsum saya yang dititipkan Allah ke rahim pasangan kita. Lahirlah anak itu. Secara biologis dia berhak menerima waris biologis, waris fisik. Begitu juga siapa yang kecipratan nur ini, dia disebut pewaris para nabi. Dialah sebenarnya keluarga nabi. Inilah makna hadis Nabi. Ketika ditanya, bagaimanakah cara salawat kepada engkau, hai Muhammad, hai Rasulullah? Apa jawaban Nabi? Qulu Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Katakanlah, hai sahabatku, ya Allah sampaikan salam, rindu, sayang, cinta kepada Nabi Muhammad dan keluarga Muhammad. Jadi siapa keluarga Muhammad? Terbagi dua. Ada keluarga nasab, ada keluarga sanad. Siapa keluarga Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Dua. Ini kan enggak Habib semua nih. Habib paling Habib guys doang ya. Ya. Habib fulan, ya. Mereka dapat kemuliaan menjadi Habib. Bapak menyesal enggak? Protes enggak kepada Allah? Kok enggak terlahir sebagai Habib? Protes enggak, Pak? Enggak boleh protes kita. Ya. Kenapa dia terlahir sebagai Habib, kenapa kita tidak? Itu ada rahasianya di alam tadi. Kenapa hari ini ada orang beriman, ada yang tidak? Itu rahasianya di sana semua. Kenapa orang sekarang ada yang jadi ulama, ada yang menjadi ubaru? Ya, Bapak ini ubaru Pak ulama? Ubaru ya, ubannya baru tumbuh maksudnya. Kenapa? Itu rahasianya di sana semua. Di sana semua Pak. Ketika Allah memandang kepada Ahmad Nur Muhammad ini, yang dipandangkan nurnya. Nur ini kalau menetes ke dalam kalbu kita, makanya orang-orang ini akan rindu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akan rindu kepada yang meniupkan roh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kerinduan ini yang tak terhingga, ya, nggak ada habis-habisnya itu. Inilah makna dari surat Zariyat, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Biasa orang terjemahkan nggak ada efeknya Pak. Apa terjemahan biasa? Tiadalah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk menyembahku. Wah itu mah biasa terjemahannya. Kita terusin. Menyembah itu artinya menjadikan diri kita budaknya. Menjadikan diri kita manut kepadanya. Bapak, maukah mengikuti seseorang yang kita nggak kenal dia? Mau nggak? Mau nggak? Nggak mau. Kenapa kita nggak mau? Ya, gue nggak kenal, ngapain ikut kan gitu. Yang saya ikuti, yang saya kenal bahwa dia mempunyai wibawa kepemimpinan, wibawa apa tertentu lah. Kalau nggak kenal, untuk apa? Maka makna liya'budun, tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk menyembahku. Ibnu Abbas, ini saya sering sampaikan, mengatakan ya'budun artinya mengenal aku. Tidaklah aku ciptakan engkau jin dan manusia kecuali untuk mengenal aku. Orang kalau kenal Nabi Muhammad baru mencintai Nabi Muhammad. Orang kalau kenal Rabbu Muhammad, pencipta Nabi Muhammad, baru menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita karena memandang kekasih kita, pasangan kita, kita jatuh cinta kepadanya, lalu kita siap
bersamanya. Kita siap menghabiskan apa yang kita punya untuknya. Ini enggak kenal Allah, pantas susah tahajud. Enggak kenal Allah, pantas susah baca Quran. Enggak kenal yang nurunin Quran, gimana menikmati surat cinta dari Allah? Setiap Allah mengatakan, ya ayyuhallazina amanu, itu panggilan cinta, Pak. Hei orang-orang yang percaya kepadaku. Itu panggilan cinta itu. Ini tanya nih bapak-bapak yang dulu belum ketemu handphone, jatuh cinta dulu, kirim surat sama kekasih. Gimana Pak? Baca suratnya gemetar enggak? Gemetar. Ibu-ibu tanya di belakang, dapat surat cinta pertama bisa nangis loh. Disimpan rapi-rapi di lemari. Kalau supaya nggak ketahuan sama orang tua, disimpan ya di bagian tertentu. Nggak bisa juga, kata Ustadz kita, disimpan di hati, Ustadz. Ya, begitu. Kalau kita bisa menghargai surat cinta dari kekasih fisik, kekasih biologis, sedemikian rupa, kenapa tidak bisa menghargai surat cinta ini melebihi itu? Ini kan aneh. Berarti nggak kenal kepada yang mengirim surat cinta. Karena tidak kenal, apa yang terjadi? Kita meremehkan surat itu. Bapak Ibu Saudara makan Allah, ini baru sekelumit kita cerita tentang Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, Bapak itu dapat tuh pancarannya, makanya bisa sholat subuh di sini, mau bangun, dapat kepercik Pak. Cuma kepercik bagian keberapa saya nggak tahu. Itu yang ahli Nabi Muhammad dan pewaris Nabi Muhammad yang paling utuh, yang disebut Al-Imam Al-Mahdi. Hanya beliau berdua lah yang mengerti. Ini nih kita pancaran keberapa ini? Kalau emang ada, kalau enggak zombie Pak. Zombie, Bapak tahu zombie? Nah, ini yang disebut khawarij di zaman Rasulullah. Dia sholat sama kita tapi ganasnya bukan main. Ya. Beda sama dia kafir. Ya, beda dengan amalannya musyrik. Berpakaian agama, tapi Nabi mengatakan Al-Quran yang dia baca tidak tembus sampai ke dadanya. Gak dapat nur deh. Gak dapat nur. Maka dulu guru kita mengatakan orang-orang yang gak dapat nur ini la naura fi wajhi. Di wajahnya tidak ada ketenangan. Maka inilah, ini penutup untuk pengantar dari Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi berdoa. Dalam hadis Imam Muslim itu dibaca ketika mau berangkat dari masjid, dari rumah ke masjid, atau dibaca saat sujud salat sunat. Allahumma ja'al fi qalbi nura. Ya Allah, tumpahkanlah nurmu ke dalam kalbuku. Wa fi sam'i nura, ke dalam pandanganku, wa fi pendengaranku, ya, basari, pandanganku, dagingku, tulangku, darahku, di depanku, di belakangku, kanan kiriku, atasku, dan bawahku. Artinya kelilingilah kami dengan nur. Amalkan itu Pak, gak usah pakai bahasa Arab. Kalau hafal bahasa Arab, alhamdulillah. Ketika berangkat dari rumah ke masjid, mau pakai motor, mau jalan kaki, lebih afdol kalau masih di komplek ini jalan kaki. Karena setiap langkah itu bumi ngomong, cuma Bapak kan gak denger. Kalau Bapak denger gak jadi berangkat ke masjid, dikira hantu. Apa kata si bumi? Si tanah ini mengatakan ke tanah di sampingnya, saksikan wahai tanah di sampingku, aku sedang diinjak oleh orang punya nur. Dan ini dikatakan dalam banyak hadis Nabi SAW. Aku diinjak oleh orang yang berzikir kepada Allah, yang ingin berangkat ke masjid-masjid Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beruntunglah rumah yang dijadikan masjid Allah. Beruntunglah tanah-tanah yang diinjak oleh orang-orang yang menjadi hamba Allah. Mari kenal Allah, karena itulah inti pewaris dari Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam.